Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan akan dimulai. Untuk itu, kepada para hadirin dimohon untuk bersikap tertib dan tenang, serta tidak berlalu lalang di dalam ruang sidang. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini sidang lanjutan untuk perkara 54 tahun 2023 dengan agenda mendengar keterangan ahli dari DPR 2 orang dan saksi juga 2 orang. Ahli yang pertama Prof. I. Gede Panca Astawa, kedua Profesor Satya Arinanto, kemudian saksi Pak Julfian Safrian, PhD, dan Raden Pardede. Untuk saksi dan ahli dipersilakan ke depan untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Ya, satu saksi ada melalui online. Untuk yang beragama Hindu, Prof. Gede Panca Astawa dipersilakan, mohon bantuan untuk menuntun. Yang Mulia Pak Manahan. Kemudian yang beragama Islam untuk ahli Prof. Satya Arinanto, mohon Yang Mulia Pak Wahid, termasuk untuk saksi Pak Julfian dan Pak Raden Pardede juga mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk menuntun. Dipersilakan terlebih dahulu Pak Manahan. Koordinasi tadi sudah dengan Mulia Pak Daniel. Oh, Pak Daniel, silakan. Ya, baik Yang Mulia Pak Ketua, ahli Prof. Dr. I. Gede Panca Astawa, ikuti lafal sumpah yang saya tuntun ya. Om Atta Parama Wisesa, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk ahli yang beragama Islam, mohon Yang Mulia Pak Wahid. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Untuk ahli Presiden Prof. Dr. Satya Arinanto SH MH, ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Saya kembalikan ke Ya, sekaligus yang mulia untuk saksi Pak Julfian Safrian online. online. Ya, mohon maaf, saya tadi saksi dari ahli dari DPR. Iya. Kemudian saksi dari DPR Pak Zulfianus Saprian PhD online ya. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya agak coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, belum ada suaranya ya. Kedengaran. Sudah tes lagi ya. Belum. Ya, belum ada suaranya. Belum ada Pak ya? Mohon maaf Pak. Ya, sudah ada. Cek. Ya, Sudah, Pak, ya? Sudah, ya. Sudah. Silakan. Baik, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Ya Allah, saya bersumpah sebagai saksi saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Ya, saya kembalikan kepada yang mulia ketua. Ya, terima kasih yang mulia. Ya, terakhir untuk Pak Raden Pak Dede, mohon yang mulia Pak Manahan untuk menuntun. Baik, terima kasih yang mulia Pak Ketua. Kepada saksi DPR, Dr. Insinyur Raden Pardede, tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan dengan 2 jari, mengikuti lafaz janji yang saya tuntunkan. Kita mulai. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang mulia Pak Ketua. Ya, terima kasih yang mulia. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Ya, untuk DPR, siapa terlebih dahulu yang akan didengar? Prof. Gede Pancestawa atau Prof. Satya Arinanto? Terima kasih yang mulia. Untuk yang pertama mungkin Profesor Gede Panca, seperti ya. Ya, Terima kasih. baik, terima kasih. Silakan Prof. Pancestawa untuk di podium. Ya. Ya, waktu sekitar 10 menit. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya menyampaikan keterangan atau pendapat saya secara tertulis. Saya langsung sampaikan di sini. Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan,
dalam kapasitas saya sebagai ahli yang dihadirkan oleh yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam perkara aku, maka sebelum saya menyampaikan keterangan ataupun pandangan sebagai ahli, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, bahwa sebelum saya hadir hari ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, pada tanggal 17 Juli 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyampaikan keterangan dan keterangan tambahan yang secara substansial berisi jawaban atas pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh para pemohon, termasuk juga jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, dalam ini adalah Yang Mulia Dr. Daniel Yusmik. 2. Untuk menghindari duplikasi, maka saya tidak akan mengulangi hal-hal yang substansial yang sudah disampaikan oleh DPR RI, kecuali ada hal-hal yang mendasar yang perlu saya sampaikan sebagai penguatan ataupun penegasan dari keterangan DPR RI. Dan yang ketiga, walaupun saya dihadirkan sebagai ahli dari pihak DPR RI, namun saya akan menyampaikan keterangan ataupun pendapat saya secara objektif dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Atas dasar itu, dengan merujuk, membaca dan menelaah dengan seksama pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh para pemohon, berikut dengan berbagai argumentasi yang menyertai dan mendukungnya, saya berpendapat bahwa para pemohon di dalam mengkritisi peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, khususnya frasa hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan frasa dalam persidangan yang berikut dalam ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan kacamata ataupun perspektif normal terhadap hal-hal yang sejatinya tidak normal. Untuk itu, guna meletakkan persoalannya secara proporsional sekaligus meluruskan perspektif yang demikian itu, maka izinkan saya menyampaikan pendapat dengan dasar pemikiran sebagai berikut. Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, Undang-Undang Dasar sebagai dasar penyelenggaraan negara berfungsi mengatur dan atau menentukan pokok-pokok atau dasar-dasar ketatanegaraan suatu negara, termasuk di dalamnya mengatur mengatur cara-cara menjalankan kekuasaan negara. Pengaturan mengenai cara-cara menjalankan kekuasaan negara itu dapat dibedakan dalam keadaan biasa atau normal dan keadaan tidak biasa atau tidak normal. Sehubungan dengan itu, di negara manapun dalam ketatanegaraan model apapun, apabila terjadi keadaan yang tidak normal, selalu dimungkinkan adanya hak penguasa. Kalau dalam perspektif hukum administrasi negara disebut sebagai administrasi negara atau pejabat pemerintah. Untuk apa? Untuk mengambil ataupun melakukan tindakan khusus yang menyimpang dari cara bertindak dalam keadaan biasa, akan tetapi tetap konstitusional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal seperti itu sudah diantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak normal, yang diakomodir dalam ketentuan pasal 12 dan pasal 22 dengan karakter keadaan tidak normal secara berbeda. Pasal 12 menyebut keadaan bahaya, sedangkan pasal 22 menyebut dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa, yang dalam praktek dimaknai dengan keadaan mendesak atau urgent sebagai keadaan yang tidak normal. Baik pasal 22 maupun pasal 22, baik pasal 12 maupun pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, keduanya merupakan ketentuan yang dimaksudkan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak normal. Dengan kewenangan atributif yang diberikan kepada Presiden berdasarkan ketentuan pasal 12 dan pasal 22 Undang-Undang 1945,
maka Presiden harus segera mengatasi keadaan tidak normal itu menjadi normal kembali. Hanya bedanya, ketentuan pasal 12 secara tegas menyebut bahwa wewenang untuk menyatakan keadaan bahaya itu terletak di tangan Presiden dengan syarat-syarat dan akibat dari keadaan bahaya itu sudah terlebih dahulu ditetapkan dengan undang-undang, sebagaimana dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 52 Tahun 1960. Tidak demikian halnya dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan AKO memang memberikan kewenangan atributif kepada Presiden untuk menerbitkan atau menetapkan perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Penentuan suatu keadaan dikategorikan sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa sepenuhnya ada pada Presiden yang menjadi dasar dan alasan baginya untuk menerbitkan perpu. Untuk lebih jelasnya, kedua ketentuan tersebut selengkapnya saya kutip di bawah ini. Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan AKO menegaskan dua hal, yaitu pertama, bahwa wewenang untuk menyatakan keadaan bahaya itu ada di tangan Presiden. Dan yang kedua, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang, yang berarti harus ada approval, persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, ketentuan pasal 22 Undang-Undang 1945 menyebutkan ayat 1, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ayat 2, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Ayat 3, jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Ketentuan pasal 22 Undang-Undang 1945 secara atributif memberikan wewenang istimewa kepada Presiden untuk menerbitkan perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Wewenang Presiden menerbitkan perpu sekurang-kurangnya menunjuk tiga hal utama, yaitu satu, Presiden saat menerbitkan perpu tidak memerlukan persetujuan DPR. Reasoningnya jelas, yaitu agar Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa atau keadaan mendesak sebagai keadaan yang tidak normal dapat segera bertindak cepat dan tepat untuk mengatasi keadaan yang tidak normal itu. Presiden tidak mungkin segera bertindak cepat dan tepat apabila harus menunggu persetujuan DPR, sementara keadaan tidak normal itu harus segera diatasi. Dua, wewenang istimewa Presiden itu sekaligus menunjukkan kekuasaan Presiden yang besar, bahkan tanpa batas, namun dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang demikian itu oleh Clinton Rossiter, kalau boleh saya kutip pendapatnya, di dalam bukunya Crisis Government and the Modern Democracy, dikatakan sebagai constitutional dictatorship, kediktatoran konstitusional. Tiga, wewenang istimewa Presiden semakin nampak nyata di dalam kebebasannya mempertimbangkan, memilih, menilai, dan atau memperkirakan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai keadaan yang tidak normal itu sepenuhnya menjadi hak Presiden yang bersifat subjektif. Karena bersifat subjektif, maka kekhawatiran akan adanya potensi yang menyimpang dari dasar-dasar negara konstitusional dan negara hukum saat Presiden menerbitkan perpu dengan alasan adanya hal ihwal kegentingan memaksa atau keadaan tidak normal menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Artinya, wewenang semacam ini lazim diadakan sebagai sesuatu yang buruk tetapi tidak dapat dihindari, necessary evil. Sungguh pun begitu, kekhawatiran semacam ini tidak boleh dibiarkan berlarut dan tidak boleh terjadi dalam sebuah negara demokrasi seperti halnya Indonesia. Itulah sebabnya perpu yang diterbitkan Presiden itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka perpu itu harus dicabut. PD pasal 22, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, fungsi controlling DPR dalam bentuk political review ataupun legislative review menjadi sangat berarti untuk menghentikan
potensi terjadinya penyimpangan dilakukan oleh Presiden di balik penertiban Perpu dengan menolak memberikan persetujuan terhadap Perpu yang diterbitkan oleh DPR. Sebaliknya, jika tidak ada potensi penyimpangan, maka DPR dapat memberikan persetujuan terhadap Perpu menjadi undang-undang. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang saya muliakan, dalam perspektif hukum administrasi negara, wewenang istimewa Presiden dalam menerbitkan atau menetapkan Perpu bersumber dari kewenangan bebas yang melekat pada jabatan Presiden sebagai administrasi negara. Ini yang dalam bahasa Belanda dikatakan sebagai inherenaan bestuur, dengan tugas utama menyelenggarakan kesejahteraan umum. Bestuur so dalam konteks Indonesia sebagai negara kesejahteraan, welfare state atau welfare state. Bestuur so itu menjadi suatu pertanda yang menyatakan adanya suatu welfare state, yaitu suatu negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat. Indonesia sebagai negara kesejahteraan menunjukkan hal itu berdasarkan tujuan negara yang diamanatkan dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Junto Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Asal kata dari res publica, res artinya kepentingan, publika publik umum. Dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Diberikannya tugas bestuur so itu membawa konsekuensi khusus bagi administrasi negara, yaitu agar administrasi negara dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum dengan baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan ataupun kebebasan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, mengatasi keadaan tidak normal yang timbul tanpa diduga sebelumnya. Sementara peraturan penyelesaian yang diperlukan untuk mengatasi keadaan normal itu tidak atau belum tersedia. Dalam hal yang demikian itu, administrasi negara lah yang membuat peraturan penyelesaian yang diperlukan untuk itu. Dalam hal ini adalah Perpu. Kemerdekaan ataupun kebebasan yang diperlukan administrasi negara yang menjadi konsekuensi dari turut sertanya secara aktif administrasi negara memasuki pergaulan hidup masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum dikenal dengan nama phrase Hermessen, atau di Indonesia menjadi diskresi, discretionary power. Secara etimologis, phrase Hermessen berasal dari kata frei yang artinya bebas, lepas, tidak terikat atau merdeka. Sedangkan Hermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Sehingga phrase Hermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Dalam konteks pemerintahan, phrase Hermessen diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Dengan perkataan lain, phrase Hermessen merupakan kebebasan yang diberikan kepada administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan administrasi negara terhadap kehidupan sosial ekonomi warga negaranya yang kian kompleks. Nama atau sebutan lain dari phrase Hermessen adalah diskresi, discretionary power, yang secara etimologis berarti pertimbangan, khususnya pertimbangan yang baik. Selain itu, diskresi juga mengandung arti memilih, choice, di antara dua atau lebih pilihan. Pertimbangan apa yang akan diberikan dan pilihan apa yang akan diambil, serta cara apa yang akan digunakan oleh administrasi negara untuk melaksanakan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, sama sekali tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang, whatever. Dan oleh karena itu, diskresi dikategorikan sebagai kewenangan bebas, Vrijbevoegdheid. Kewenangan bebas ini pada gilirannya melahirkan kebebasan mengambil kebijakan, beleidsvrijheid, dan kebebasan memberikan pertimbangan, beoordelingsvrijheid. Dalam konteks pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, wewenang istimewa Presiden bersumber dari kewenangan bebas yang melahirkan kebebasan mengambil kebijakan atas inisiatifnya sendiri, membuat peraturan yang disebut dengan Perpu, dan kebebasan memberikan pertimbangan terhadap hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai keadaan tidak normal. Jadi,
di dalam memaknai hal ihwal kegentingan yang memaksa keadaan tidak normal yang menjadi dasar alasan Presiden menerbitkan Perpu haruslah dikembalikan sepenuhnya kepada kebebasan Presiden di dalam memberikan pertimbangan atau mempertimbangkan, memilih, menilai, menduga, bahkan memperkirakan hal-hal yang dikategorikan sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa atau keadaan tidak normal. Atas dasar pemikiran itu sangat tepat dan beralasan Presiden memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang dituangkan ke dalam kesenderaan menimbang Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, Perpu nomor 2 tentang Cipta Kerja adalah wujud nyata atau contoh diskresi Presiden sebagai administrasi negara. Dalam konteks ini, menarik untuk dikedepankan pendapat Belen Vante dalam Court Begrip van het Administrative Recht. Mohon izin yang mulia kalau saya boleh kutip ini, yang menyatakan bahwa the rechter mag niet op de stoel van de administratie gaan zitten. De zin hegen veran wordelijkheid drag. Yang artinya hakim tidak boleh duduk di atas kursi administrasi yang memikul tanggung jawabnya sendiri. Hal itu telah lama menjadi ungkapan tetap dalam literatur hukum administrasi negara. Dengan ungkapan itu dinyatakan bahwa hakim ketika dia memberikan pertimbangan terhadap kebijakan administrasi negara yang diajukan kepadanya haruslah menghormati kebijakan administrasi negara. Hakim tidak boleh menilai lagi pertimbangan kepentingan kekuasaan administrasi negara. Satu-satunya yang menjadi acuan sekaligus koridor bagi administrasi negara dalam mengambil kebijakan berdasarkan diskresi adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. General Principle of Good Administration atau Algemeen Beginselen van het Behoorlijk Bestuur. Dalam hubungannya dengan perintah norma ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut, tidak dapat dimaknai bahwa DPR itu pasif, sekedar bertindak sebagai rubber stamp. DPR dapat menolak dan sebaliknya menyetujui. Satu dan lain hal tergantung dari alasan-alasan yang menyertainya. Dalam hal ini paling tidak ada dua hal esensial yang terkandung dalam ketentuan aku, yaitu pertama, momentum review. Penolakan ataupun persetujuan terhadap Perpu yang diajukan dalam persidangan berikut menjadi momentum bagi DPR melaksanakan fungsi pengawasan dalam bentuk political review atau legislative review. Kedua, wujud dari check and balances antara kewenangan bebas atau diskresi Presiden menerbitkan Perpu yang diimbangi dengan controlling yang dilakukan oleh DPR terhadap Perpu yang diterbitkan Presiden. Terhadap ketentuan aku, khususnya frasa dalam persidangan berikut, menjadi sesuatu yang debatable. Karena harus diakui bahwa baik ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 1945 maupun ketentuan pasal 52 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak menentukan limit waktunya. Kapan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan buat pengajuan Perpu ke dalam persidangan di DPR. Penjelasan atas pasal 52 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan. Hal ini dikatakan oleh para pemohon selaras dengan konsep hak Presiden dalam menerbitkan Perpu, yakni dalam kondisi kegentingan yang memaksa sehingga butuh secepatnya pada kesempatan pertama untuk disahkan menjadi undang-undang. Mohon izin kalau saya kutip apa yang disampaikan oleh para pemohon di dalam permohonannya pada halaman 40. Masalahnya sekarang adalah penjelasan atas pasal 52 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bukanlah norma, sehingga tidak memiliki legal binding seperti halnya norma yang ada pada dalam batang tubuh suatu undang-undang. Demikian pula secepatnya waktu pengajuan Perpu ke dalam persidangan di DPR, apakah ada jaminan bahwa DPR dapat mengakomodir partisipasi rakyat yang bermakna, meaningful participation, sebagaimana yang dikehendaki dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU 18 Romawi 2020.
Sebaliknya, DPR pun memiliki alasan untuk mensahkan Perpu menjadi undang-undang dalam rapat paripurna tanggal 21 Maret 2023 pada masa persidangan keempat, sebagaimana disampaikan dalam keterangan DPR. Izin yang mulia, saya tidak kutip di sini. Saya kutip di sini pada halaman 16 sampai halaman 22 keterangan DPR. Untuk menyelesaikan silang pendapat yang terjadi antara para pemohon dan DPR dalam memaknai frasa persidangan berikut, saya hanya bisa memberikan saran sebaiknya dikembalikan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebagai the sole interpreter of Constitution untuk memutus silang pendapat itu dengan bijak, wise. Sehubungan dengan itu, maka tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi saya kepada Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya menyampaikan saran untuk dapat dipertimbangkan dalam pengambilan putusan nanti sebagai berikut, bahwa di dalam memberikan makna dalam persidangan berikut, maka tanpa terpaku pada limit waktu secara rigid, yang terpenting DPR dapat melaksanakan review dan controllingnya serta mengakomodir meaningful participation sebagai dasar untuk menyetujui dan atau menolak Perpu menjadi undang-undang. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, Prof. Satya Arinanto. Ya, waktu sekitar 10 menit. Untuk menayangkan yang ada di laptop. Baik. Terima kasih Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan para Hakim Mahkamah Konstitusi, juga yang saya hormati para pemohon, termohon, dan berbagai pihak lain yang hadir dalam persidangan Pleno MK pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu. Sehubungan dengan penyelenggaraan sidang pleno perkara nomor 54 ini, maka perkenankanlah saya menyampaikan keterangan sebagai ahli yang juga saya sertakan keterangan tertulis sebagai berikut. Jadi diawali kita tahu bahwa dari pemberlakuan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau yang disebut Perpu Ciptaker, ya, pada waktu itu sudah beredar pro dan kontra di masyarakat. Salah satunya yang disoroti adalah mengenai frasa kegentingan yang memaksa dalam pasal 22. Yang harus kita sadari bahwa pasal 22 ini merupakan salah satu pasal yang masih asli, yang tidak ikut mengalami perubahan dalam proses perubahan UUD 45 pada era reformasi dari tahun 99 sampai 2002. Di sini kita sudah tahu rumusannya, saya akan lompati saja. Untuk tidak menimbulkan yang silakan Prof. Gede tadi tumbang tindih, maka saya juga akan meninjau dari sisi yang lain, yaitu dari beberapa teori, konsep, dan model dari hukum tata negara darurat. Pertama, saya mengutip pendapat almarhum Profesor Herman Sihombing yang menyatakan bahwa kajian mengenai HTN darurat atau state of emergency itu merupakan hal penting bagi semua negara. Karena pertama, setiap negara itu berpotensi menghadapi perang, invasi, terorisme, bencana alam, pandemi, dan berbagai situasi kedaruratan lainnya. Kedua, berdasarkan potensi kedaruratan tersebut, setiap negara perlu memiliki kesiagaan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi keberlakuan hukum tata negara dalam kondisi krisis. Negara demokratis harus senantiasa mengupayakan agar formulasi perundang-undangan dalam kondisi krisis ini tetap memprioritaskan konstitusionalisme dan hak-hak rakyat. Kewenangan dalam bidang state of emergency ini dimiliki oleh hampir semua negara demokratis dalam konstitusinya. Sejumlah ketentuan tersebut bahkan memberikan kebolehan bagi pemerintah untuk menunda sementara hak-hak warga negara selama masa darurat berlangsung. Di samping itu juga ada pengaturan dalam konstitusi
yang memberikan ruang untuk membangun pendekatan checks and balances yang berbeda dengan kondisi normal. Tadi sudah disoroti oleh Profesor Gede. Mohon izin saya menyampaikan beberapa teori ATM darurat yang sejauh saya ketahui. Pertama tadi teori Carl Smith ya, the state of exception. Kemudian ada constitutional dictatorship dari Clinton Rossiter. Kemudian ada the executive unbound dari Eric Posner dan Ardian Vermeulen. Dan kemudian ada teori structure of emergency power dari John Verjon dan Pascual Pasquino. Di sini saya mencoba untuk memberikan highlight pokok-pokok dari teori itu. Pertama, dalam teori state of exception, ini merupakan teori yang paling sering dirujuk sebenarnya dalam realitanya. Ada dua pendekatan, yang pertama itu the sovereign dan the exception. Yang dimaksud sovereign adalah he who decides on the exception. Gitu. Jadi adalah orang itu yang memutuskan mengenai pengecualian. The exception tidak hanya berupa praktek pernyataan perang, pengepungan, dan keadaan darurat saja. Tidak semua pengecualian dapat dituliskan dalam norma atau aturan. Pada kenyataannya, penerapan kedaulatan di berbagai negara lebih sering ditentukan oleh pemegang kedaulatan. Ini inti-inti dari teori yang dimuatkan oleh Carl Smith. Kemudian yang kedua, tadi disinggung juga Clinton Rossiter oleh Profesor Gede, yaitu teori constitutional dictatorship. Jadi menurut Rossiter ada 3 bentuk pemerintahan modern yang dihasilkan dari suatu rezim darurat. Pertama, mungkin dia kediktatoran eksekutif atau di executive dictatorship, bisa juga kediktatoran legislatif, dan bisa juga pemerintahan perang atau disilakan the war government. Jadi 3 bentuk pemerintahan dalam kondisi kritis ini dianggap mirip dan dapat terjadi di hampir banyak negara yang menganut demokrasi konstitusional. Dalam teorinya, Rossiter antara lain mengemukakan bahwa kediktatoran eksekutif itu dibatasi oleh 11 kondisi atau batasan yang pada intinya mengarahkan agar setelah krisis terlampaui harus ada upaya pengembalian kondisi pemerintahan dan politik pada keadaan semula. Namun Rossiter memberikan catatan bahwa mungkin saja karena kondisi pemerintahan itu tidak akan benar-benar sama seperti kondisi sebelum krisis terjadi. Beberapa penyesuaian mungkin terjadi, namun upaya-upaya untuk mengembalikan kekuasaan pada lembaga negara hasil demokrasi menjadi penting untuk dilakukan. Selanjutnya yang teori di executive unbound, ini menekankan pentingnya checks and balances di antara 3 cabang pemerintahan, terutama dalam kondisi darurat. Dalam keadaan darurat, eksekutif hampir-hampir tidak terikat pada pedoman atau batasan. Hal ini dikarenakan peran legislatif yang lemah dan peran yudisial yang memiliki sejumlah keterbatasan. Pihak legislatif cenderung terlambat dalam respon krisis. Sementara saat krisis berlangsung, pihak legislatif justru tidak memiliki kapasitas untuk mengelolanya. Pada akhirnya pihak eksekutif akan menjadi penentu sebagian besar kebijakan dalam mengelola keadaan darurat, khususnya saat suatu krisis sudah terlanjur terjadi. Ya, di Amerika Serikat ini dalam prakteknya kondisi ini kerap diperparah dengan ketidakmampuan struktural Kongres untuk membatasi respon eksekutif dalam kondisi darurat. Selanjutnya yang terakhir itu adalah teori structure of emergency power, di mana dalam teori ini dikatakan ada 2 dikotomi mengenai pemerintahan, yaitu pemerintahan normal, regular government, dan pemerintahan pengecualian atau exceptional government. Dalam konteks dualisme yang seperti ini itu diperlukan hukum yang dapat berlaku dalam 2 sistem hukum, yaitu sistem hukum yang berlaku dalam kondisi normal untuk melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara, dan sistem hukum untuk melindungi hak dan kebebasan pada kondisi darurat. Terdapat 2 justifikasi untuk hadirnya klausula atau ketentuan mengenai kekuasaan darurat dalam konstitusi. Yang pertama, klausa kedaulatan dibutuhkan untuk melindungi kebebasan dalam kondisi darurat dalam rangka menyelamatkan republik. Dan yang kedua, kewenangan yang konstitusional dalam keadaan darurat bertujuan untuk menyekat atau memisahkan pemerintahan dalam sistem hukum normal yang tidak dapat digunakan dalam kondisi darurat. Kemudian mengenai model-model itu ada beberapa, ya, misalnya dari masa Romawi itu sudah ada Roman dictatorship model, Neo-Roman model, ya, legislative model, constitutional emergency power tadi, statutory authorization,
extralegal action, executive dictatorship, legislative dictatorship, dan the war government. Ini contoh beberapa teori, konsep, dan model dari hukum tata negara darurat. Selanjutnya kita sama-sama mengetahui mengenai parameter yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan 138 tahun 2009. Yang ini juga saya skip saja. Jadi pengertian frasa kegentingan yang maksa ini dalam pasal 22 dan 45 ini tidak selalu harus ditafsirkan sebagai kegentingan yang maksa dalam perspektif atau aspek politik. Namun juga dapat didasarkan pada perspektif atau aspek lain, misalnya ekonomi. Nah, ini yang dalam kenyataannya melandasi penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 ini sebenarnya tentang cipta kerja. Nanti akan dielaborasi lebih lanjut oleh pihak saksi, ya. Jadi perspektif atau aspek politik ini telah dijelaskan panjang lebar dan mendetail oleh pihak DPR dalam persidangan yang lalu, dalam persidangan tanggal 17 Juli yang kita ketahui dalam keterangan tertulis juga. Saya lihat ada menyinggung aspek ekonominya juga dan sebagainya. Juga pembentukan Perpu sebagaimana diamanatkan pasal 322 itu tidak perlu menunggu suatu keadaan buruk untuk terjadi terlebih dahulu. Ya, ini karena saya melihat ada beberapa ahli tata negara dalam wawancara televisi mengatakan Perpu baru bisa diterbitkan kalau negara ini sudah bangkrut. Nah, bagaimana? Ngapain kita nunggu bangkrut negara ini? Begitu. Mohon maaf ini, tidak saya sebut namanya. Tapi ini tidak harus. Jadi kenyataannya itu hal itu juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terburuk. Justru kita mengantisipasi supaya itu tidak terjadi. Jadi misalnya Perpu AKUO itu justru bertujuan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global yang akan berpotensi pada perekonomian nasional. Sebagai perspektif perbandingan ini, tahun 2019 itu pemerintah Irlandia merancang pengaturan yang dinamakan Consequential Provision Bill 2019 ya, for the withdrawal of the United Kingdom without a deal. Ini adalah bentuknya omnibus bill atau omnibus law. Ini dibuat untuk upaya antisipatif yang dilakukan oleh Irlandia apabila Inggris itu memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan. Waktu itu Inggris belum keluar dari Uni Eropa. Pada kenyataannya kita sama-sama mengetahui bahwa kemudian Inggris itu sudah memutuskan keluar dari Eropa, ya, dikenal dengan istilah Brexit yang berasal dari kata Britain dan exit, di mana ini merupakan hasil referendum yang dilakukan. Jadi dari perspektif Irlandia ini, saya melihat bahwa penetapan Perpu Cipta Kerja itu tetap memenuhi unsur kegentingan yang maksa, di mana memang ancaman dari sosioekonomi global yang ada sebelum atau menjelang Perpu itu dikeluarkan, itu bisa diprediksi akan terjadi. Juga adanya stagnasi dan ketidakpastian pada waktu itu. Dalam implementasi pasca Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, sehingga perlu ditanggulangi agar tidak berdampak negatif bagi perekonomian nasional. Nah, intinya karena waktu terbatas, berdasarkan berbagai teori hukum tata negara darurat dan hukum positif yang mengatur mengenai dauratan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Perpu nomor 2 tahun 2022 itu konstitusional, ya. Dengan demikian, saya juga mengutip apa yang waktu itu muncul istilah tidak ada kudeta konstitusional dalam pemberlakuan Perpu Cipta Kerja. Selanjutnya yang terkait perdebatan mengenai makna frasa persidangan yang berikut, saya merujuk saja karena supaya tidak overlapping dengan keterangan tertulis yang telah diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 17 Juli yang lalu. Demikian keterangan tertulis ahli ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang mulia Ketua, Wakil Ketua, dan para Hakim Konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Bro. Selanjutnya saksi Julfian Safrian, silakan Pak Julfian. Baik, cek suara saya terdengar ya? Iya.
Dengar. Ya, baik. Terima kasih banyak. Semua. Loh, hilang lagi suaranya. Coba kembali seperti semula. Halo? Ya. Jangan digerakkan itu mic-nya. Ya, hilang lagi. Halo? Suaranya hilang. Ya, pakai laptop aja coba. Itu handsetnya dicabut. Ya, belum ada juga suaranya. Halo? Ya, Mulia, ya, sudah ya, terdengar? ya, itu. Ya. Oke. Ya, silakan. Halo? Loh, hilang lagi. Ulang lagi ya? Halo? Cek. Halo? Ya, Halo? Dengar ya? Ulang lagi ya? Halo? ya. Kalau begitu ganti dulu, nanti biar diperbaiki dulu audio sistemnya. Pak Julfian, Safrian nanti belakangan. Sekarang kita dengar Pak Raden dulu. Silakan Pak Raden Pardede. Iya, tolong ini. Kenapa bisa dari sistem IT. Iya, diperbaiki. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat perwakilan dari pemerintah dan DPR Republik Indonesia, dan yang terhormat para pemohon beserta jajaran kuasa hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkanlah saya, salah satu ahli atau pakar ekonomi yang diundang dalam proses rapat dengar pendapat umum RDPU, Badan Legislasi DPR Republik Indonesia, dalam rangka pembahasan RUU tentang Perpu nomor 2 tahun 2022 menjelaskan sebagai berikut. Kami sebagai saksi dalam kapasitasnya waktu itu adalah ahli pengamat ekonomi, diundang pada RDPU Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Perpu nomor 2 tahun 2022 pada hari Selasa 14 Februari 2023 pukul 19.52 hingga pukul 22.10 waktu Indonesia Barat. Adapun RDPU ini dilakukan pada ruang rapat balik DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta. Nomor 2, pada saat itu komposisi anggota balik DPR RI yang hadir, baik secara offline dan online, saya bisa jelaskan sebagai berikut. Pimpinan rapat adalah Dr. Andus M. Nurdin MM, dari fraksi PDIP. Beliau adalah wakil ketua balik. Kemudian dilanjutkan dengan Haji Abdul Wahid SPD MSI dari fraksi PKB, dan beliau adalah wakil ketua balik.
Kemudian hadir 41 dari 80 orang anggota Balik DPR RI. 4 dari 5 pimpinan Balik DPR RI hadir. Dr. Supratman Andi Aktas dari fraksi Gerindra, Dr. M. Nurdin dari fraksi PDIP, Dr. Haji Abdul Wahid, dari PKB, dan Dr. Ahmad Baidowi dari fraksi P3. Rapat dihadiri 9 fraksi partai, fraksi PDIP 10 orang, fraksi Golkar 9 orang, fraksi Gerindra, Partai Gerindra 2 orang, fraksi Partai Nasdem 4 orang, fraksi Partai PKB 4 orang, fraksi Partai Demokrat 1 orang, dan fraksi Partai PKS 3 orang, fraksi Partai PAN 2 orang, dan fraksi P3 2 orang. Untuk kepentingan persidangan ini, list peserta lengkap telah saya lampirkan pada surat keterangan saksi yang telah saya buat. Di samping itu, di samping para anggota dari Balik tersebut, banyak juga yang hadir para wartawan dan masyarakat luas, namun kami tidak mengetahui nama-nama mereka. Ketiga, selain saya, Balik DPR RI juga mengundang para narasumber lainnya yang merupakan pengamat, ahli, dan akademisi berlatar belakang hukum dan ekonomi, yaitu Pak Sofyan Jalil, Pak Prof. Satya Arinanto, Dr. Ahmad SH, Zulfian Safrian, Dr. Reza Yamora Siregar, Prof. Ahmad M. Ramli, Prof. Nindyo Pramono, Dr. Ahmad Reddy, dan juga Prof. Aidul Fitriasiada Asari. Pada kesempatan tersebut, saya menjelaskan mengenai perlunya Perpu Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang karena adanya situasi genting ekonomi dunia pada saat itu. Pada dasarnya kami membahas hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah bagaimana kondisi ekonomi global pada saat itu. Kedua adalah perlunya upaya negara dalam melakukan pencegahan krisis, memitigasi krisis akibat dari dinamika ekonomi dan geopolitik global pada saat itu. Kemudian juga para pelaku usaha dan investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri, mulai melihat ketidakpastian hukum berkaitan dengan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu saat itu. Nomor 5, Ketua Persidangan kemudian mengizinkan para narasumber lain dengan berbagai latar belakang keahlian, utamanya hukum dan ekonomi, untuk mengemukakan pendapat. Dari catatan saya, seluruh narasumber yang diundang sepakat dan saling melengkapi dari hasil studi serta kajian satu sama lainnya, di mana terdapat urgensi dari pengesahan Perpu Cipta Kerja bagi kepentingan ekonomi negara, yaitu menghindari dan memitigasi krisis akibat gejolak ekonomi global. Pengesahan undang-undang ini selanjutnya perlu diikuti dengan kelengkapan regulasi pendukung PP atau Perpres agar implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dapat berjalan dengan efektif. Nomor 6, setelah seluruh narasumber berbicara, terjadi diskusi antara narasumber dengan anggota Dewan terkait topik-topik sebagai berikut. Utamanya adalah mengenai prinsip meaningful participations yang ditanyakan oleh Bapak Insinyur Andreas Edi Susatyo, fraksi Partai PDIP, dan Dr. Hinsa Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat. Kemudian ditanggapi oleh Profesor Aidul Fitriasiada Asari dari sudut pandang ilmu hukum. Topik yang kedua mengenai kegentingan yang memaksa ditanyakan oleh Dr. Hinsa Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat dan juga oleh Ibu Haji Ledia Hanifah Amalia dari fraksi Partai PKS. Untuk pertanyaan ini
Saya menjawab sebagai ahli waktu itu menjawab kondisi kegentingan yang memaksa dari sudut pandang dan data-data ekonomi yang saya miliki. Dan kemudian Dr. Ahmad Reddy SH menjawab dari sudut pandang ilmu hukum. Topik yang ketiga adalah Perpu sebagai produk pilihan pemerintah. Ditanyakan oleh Hajah Ledia Hanifah Amaliyah dari fraksi Partai PKS dan kemudian ditanggapi oleh Dr. Ahmad Reddy SHMA dari sudut pandang ilmu hukum. Ketujuh, sebelum mengakhiri RDPU, kepada semua pengunjung rapat, terutama kepada kami narasumber, Ketua Rapat menyampaikan bahwa seluruh pandangan yang telah disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan RUU tentang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Demikian kesaksian ini kami sampaikan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Raden Pardede. Ya, selanjutnya mungkin sudah ini terakhir Pak Julfian Safrian. Iya. Ya, sudah bagus, silakan. Selamat siang. Iya. Mohon maaf yang mulia Ya. atas technical errornya. Ya, nggak apa-apa. Izin saya mulai kesaksian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama mohon maaf saya tidak dapat hadir fisik karena satu dan lain hal. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya izinkan saya untuk memberikan kesaksian saya terkait dengan isu ini. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenalkan saya adalah Zulfian Safrian. Saya merupakan seorang peneliti ekonomi atau ekonom di Institute for Development of Economics and Finance INDEF, sebuah lembaga penelitian ekonomi terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Jakarta dan berdiri sejak 1995. Saya memiliki latar belakang ilmu ekonomi dari S1 hingga S3, dan pada kesempatan yang agung ini saya hendak menceritakan apa yang saya lihat dan alami saat saya diminta menjadi salah satu ahli di rapat dengar pendapat umum RDPU pembahasan RUU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana Pak Raden tadi sudah sangat detail menjelaskan, rapat ini diselenggarakan pada hari Selasa 14 Februari 2023 sekitar jam 8 malam hingga 10 malam di ruang rapat Balek DPR RI, Gedung Nusantara 1 Senayan, dan juga sebagian peserta hadir melalui virtual Zoom. Jadi rapatnya hybrid. Rapat dipimpin langsung oleh para pimpinan Balek DPR RI, yang mohon maaf namanya tidak dapat saya ingat satu persatu, tapi tadi Pak Raden sudah menjelaskan secara detail. Dalam rapat ini saya diundang sebagai ahli ekonomi pula, sebagaimana Pak Raden atau ekonom. Saya menyampaikan pandangan saya setelah beberapa pembicara lainnya. Seingat saya waktu itu ada Pak Sofyan Jalil, ada Pak Raden Pardede, dan ada juga dosen atau profesor ahli hukum dari universitas. Mereka menyampaikan pemikiran mereka terkait dengan isu yang sedang dibicarakan kita di forum ini. Dalam kesempatan itu juga saya menyampaikan pandangan saya terkait salah satu klaster pembahasan pada undang-undang ini, yaitu klaster UMKM, yaitu yang memang menjadi salah satu keahlian atau fokus isu penelitian saya dalam beberapa tahun belakangan. Klaster pembahasan ini menurut saya adalah salah satu terobosan hukum penting dan jenius yang dilakukan oleh peraturan atau undang-undang ini dalam menjawab permasalahan struktural UMKM kita, khususnya yaitu terkait tantangan formalitas usaha UMKM. Salah satu inovasi dalam Ciptaker adalah konsep perseroan perseorangan yang menghilangkan sejumlah kendala yang biasa dihadapi oleh pelaku UMKM yang ingin berusaha formal di Indonesia. Biasanya, pendirian usaha formal melibatkan beberapa orang,
memiliki batasan modal minimum, serta berbagai persyaratan dan struktur yang cukup rumit sebagaimana di konsep perseroan terbatas. Namun, dengan adanya konsep perseroan persorangan yang diperkenalkan dalam Ciptaker, kendala-kendala ini dapat diatasi, sehingga UMKM memiliki peluang lebih nyata untuk berusaha formal. Keberpihakan yang jelas terhadap UMKM ini sangat penting, karena UMKM sering menghadapi tantangan dalam hal permodalan dan juga legalitas hukum yang tidak jelas. Dengan adanya kemudahan dalam pendirian usaha formal melalui perseroan persorangan, UMKM dapat menjadi lebih bankable dan dapat mengakses sumber permodalan yang diperlukan. Dampak positifnya akan dirasakan oleh puluhan jutaan masyarakat Indonesia yang bergantung pada UMKM sebagai sumber penghidupan mereka. Ini juga akan membantu mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan non-formal dengan tingkat bunga yang tinggi, lintah darat, dan memungkinkan akses lebih besar ke lembaga keuangan formal seperti perbankan dan lainnya. Dengan cara ini, UMKM tidak hanya akan berusaha formal, tetapi juga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, yang pada gilirannya akan menguntungkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dan akan memberikan dampak positif yang besar dan signifikan bagi masyarakat Indonesia. Demikian Yang Mulia keterangan yang saya sampaikan terkait RDPU pembahasan RUU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang saya hadiri di DPR langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatian Yang Mulia sekalian, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Julfian. Dari DPR dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan, atau sudah cukup? Terima kasih Yang Mulia, kami anggap sudah cukup. Cukup, ya. Baik. Terima kasih. Dari pemohon, silakan kalau ada. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara saya pribadi akan mengajukan pertanyaan kepada dua orang ahli. Pertama Profesor Gede Panca Astawa, yang kedua untuk Profesor Satya Rinanto. Pertama untuk pertanyaan saya untuk ahli Profesor Gede Panca Astawa. Ketika kita berbicara Perpu dan proses perjalanannya, maka akan diketahui bahwa Perpu akan disahkan menjadi undang-undang. Nah, jika melihat proses perjalanan tersebut kan dan dikaitkan dengan fungsi pengujian, maka sebenarnya terdapat 4 pengujian di dalam Perpu. Pertama, uji formil Perpu. Yang kedua, uji materi Perpu. Dan ketika Perpu sudah diundangkan menjadi undang-undang, maka pengujiannya menjadi uji formil undang-undang pengesahan atau uji material undang-undang pengesahan. Berkaitan dengan hal tersebut, pasal 2 PMK nomor 2 tahun 2021 sudah menyebutkan bahwa Perpu itu termasuk dalam objek pengujian dari Mahkamah Konstitusi. Apakah ahli juga sepakat bahwa 4 model pengujian terhadap Perpu tadi yang maupun yang sudah dijadikan undang-undang itu juga merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak terpisahkan, atau memang ada salah satunya yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi? Yang kedua, masih untuk Profesor Gede Panca Astawa, disampaikan bahwa DPR sebenarnya memiliki fungsi review, dalam hal ini political review. Di sisi lain, jika merujuk pasal 2 PMK 2 2021 tadi disebutkan bahwa MK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu. Gitu. Dalam hal ini judicial review. Apakah perbedaan yang diuji formil di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dan pengujian Perpu di DPR sebagai lembaga legislatif? Apa perbedaan objek pengujiannya? Kemudian yang ketiga, Profesor Gede juga mengatakan bahwa pengesahan Perpu menjadi undang-undang itu bukan baiknya, tapi memang tidak terpaku waktu. Sementara
pemahaman kami dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43 tahun 2020 halaman 385 disebutkan bahwa, izin saya bacakan, bahwa terhadap fakta hukum tersebut menurut Mahkamah, frasa persidangan yang berikut dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dimaknai apabila Perpu itu diajukan pada masa reses, sehingga jika Perpu diajukan pada rentang waktu pelaksanaan masa sidang DPR sebagaimana diatur dalam Tatip DPR 2020, maka frasa persidangan yang berikut harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR seketika setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR. Artinya, meskipun Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada masa sidang DPR sedang berjalan, maka DPR haruslah memberikan penilaian terhadap RUU penetapan Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut. Jika membandingkan pendapat Profesor Gede tadi dengan pertimbangan Hakim Konstitusi di sini, apakah memang tidak ada limitasi waktu? Selanjutnya masih bicara mengenai limitasi waktu. Prof mengatakan bahwa tidak terpaku waktu. Tapi kalau melihat pasal 22 ayat 2, pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Lagi dan lagi, apakah benar memang tidak ada limitasi waktu sehingga Perpu yang seharusnya kegentingan memaksa tadi itu diambil sikapnya oleh DPR menjadi sesuatu yang, mohon maaf bagi kami, menjadi Perpu menjadi sepele karena bisa ditunda-tunda. Selanjutnya pertanyaan untuk Profesor Satya Arinanto. Dari slide yang disampaikan bahwa intinya yang saya pahami bahwa terdapat alasan kegentingan memaksa. Alasan kegentingan memaksa tersebut adalah alasan ekonomi. Mohon izin Prof, bisakah Prof menjelaskan atau menceritakan pengalaman pendidikan formal atau informal Prof sehingga dapat menilai atau membaca data ekonomi sehingga dapat menilai atau membaca data-data ekonomi untuk menyatakan sebagai kedaruratan pada persidangan ini? Demikian kalau dari saya. Terima kasih. Masih ada? Masih ada yang mulia. Ya, silakan. Izin sedikit menambahkan pertanyaan yang ditujukan kepada ahli Profesor IGD Panja Astawa dan saksi Bapak Raden Pardede. Pada Bapak IGD Panja Astawa, tadi saya sepakat dengan penjelasan yang disampaikan bahwa kita harus satu perspektif melihat kebijakan ini dalam keadaan luar biasa atau tidak normal, dan semestinya juga memperlakukan kebijakan tersebut juga dengan tidak normal pula kayak gitu. Jadi semacam ada suasana kebatinan di kita semua di seluruh negeri bahwa memang ada keadaan mendesak dan luar biasa sehingga membutuhkan tindakan cepat oleh pembentuk undang-undang untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja ini. Tapi dari penjelasan yang disampaikan oleh Profesor IGD Panja Astawa, saya tidak melihat demikian halnya terhadap Perpu Cipta Kerja, yang mulia. Mengapa? Karena lagi-lagi kita harus tetap mengkaitkan ini dengan konteks putusan MK 91 tahun 2020. Di situ jelas Mahkamah memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki selama 2 tahun. Ini sudah berjalan sekitar 13 bulan dan masih ada 11 bulan waktu lagi untuk memperbaiki, tetapi justru malah menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Nah, pertanyaan saya kepada Profesor IGD Panja Astawa, apakah tindak lanjut atas putusan MK yang seharusnya memerintahkan untuk memperbaiki prosedural formal undang-undang dengan produk hukum pastinya adalah undang-undang, bukan dengan Perpu. Nah, tindak lanjut dengan menerbitkan Perpu ini apakah dapat dikatakan sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua masih kepada Profesor IGD Panja Astawa. Di akhir pernyataan yang disampaikan oleh ahli menyimpulkan bahwa waktu atau limited time terhadap pengesahan Perpu ini sebaiknya tidak dibakukan oleh waktu seketika atau harus segera disahkan. Jadi yang penting tadi dikatakan selama ada controlling atau reviewing terhadap Perpu tersebut, selama ada kontrol dan review terhadap Perpu tersebut. Jadi waktu ini tidak menjadi penting. Nah, logika saya seperti ini.
ini pendapatnya seperti kontradictio interminis, karena kalau misalnya Perpu itu dikatakan adalah produk hukum yang mengandung aspek ikhwal kegentingan memaksa, artinya di sana ada limited time, ada waktu yang harus segera terbatas. Karena kalaupun kita melakukan komparasi kepada beberapa negara yang juga kami uraikan yang mulia dalam permohonan, di beberapa negara itu ada keterbatasan waktu terhadap hidup terhadap suatu hidup Perpu. Jadi pertanyaan saya adalah apakah penting atau tidak untuk kita memberikan pembatasan waktu terhadap DPR dalam hal mengesahkan produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah berupa Perpu itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang mulia, izin kami ajukan kepada Bapak Raden Pardede. Tadi dalam rapat dengar pendapat umum juga sudah dijelaskan bahwa kami sudah mengundang ahli-ahli. Ini saya tidak mengerti mengapa ahli yang tadi diundang yang bahkan yang disebutkan yang mereka pro terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, tapi tidak juga mengundang beberapa ahli yang kontra seperti yang kami hadirkan. Pertanyaan saya seperti ini, Bapak Raden Pardede, karena apakah dalam rapat dengar pendapat umum tersebut itu ada pembahasan mengenai perbaikan atas Undang-Undang Cipta Kerja atau tidak? Karena kita ketahui bahwa pasca putusan MK ini kan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah masuk prolegnas nih. Tapi kenapa jadinya malah belok ke Perpu? Nah, alasan dibalik itu apa kayak gitu? Apakah karena memang alasan ekonomi semata yang juga sudah kami bantah dalam permohonan, atau seperti apa ketika dalam rapat dengar pendapat umum tersebut? Itu pertanyaan tambahan dari saya yang mulia, dan ada beberapa tambahan dari prinsipal sebanyak 2 orang. Ya, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama, saya ajukan pertanyaan ini kepada Profesor Gede Astawa dan Profesor Satria Arianto, dan mohon dijawab dari pertanyaan ini. Pertama, bagaimana bila Perpu dibuat justru menimbulkan kekacauan di masyarakat karena subjektivitas presiden itu dianggap bentuk penghambaan pada korporasi maupun oligarki berupa legalisasi keserakahan atau keuntungan yang tidak normal dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak, sehingga menimbulkan gejolak di mana-mana dan tidak mungkin ada pemblokiran pelabuhan, pemblokiran jalan dan sebagainya karena kemarahan terhadap ini. Apakah hal seperti ini menjadi subjektivitas presiden yang dibenarkan? Yang kedua, apakah ahli tahu ada tafsir MK yang tadi disebutkan di 43 tadi, atau lebih tepatnya tadi di yang dibacakan oleh, bahwa saking pentingnya ketika sidang berjalan pun maka Perpu itu harus disidangkan pada masa itu juga, bukan pada sidang berikutnya, pada masa itu juga disidangkan. Itu adalah tafsir dari MK. Saudara ahli tidak mengutip ini. Pertanyaan saya, apakah saudara ahli tidak tahu adanya keputusan MK seperti ini atau sengaja menyembunyikan? Kalau sengaja menyembunyikan, ya ini tidak lagi objektif. Kalau tidak tahu, gugurlah sebagai ahli, karena hal yang paling penting dari persidangan ini, inti daripada inti sidang ini adalah mereka melakukan pengesahan keluar dari peraturan yang ada, yaitu yang bahkan sudah ditafsirkan oleh MK itu sendiri. Pertanyaan saya juga berikutnya adalah, adakah lembaga yang lebih otoritatif, yang lebih superior, lebih hebat ya daripada MK untuk menafsirkan satu undang-undang dasar atau undang-undang mengenai sesuatu? Kalau menurut saksi ahli ada, itu siapa? Kalau tidak ada, maka harusnya ahli setuju dengan putusan MK yang menyatakan sidang berikutnya itu adalah secepat-cepatnya. Intinya begitu. Bahkan sidang yang sedang sidang itu juga harus dilakukan. Kemudian saksi fakta Saudara Raden Pardede. Apa penjelasan Saudara Raden Pardede ketika 9 hari sebelum Perpu lahir, yaitu 21 Desember 2022, Menteri Keuangan
Saudara Pardede yang Ibu Sri Mulyani mengatakan dengan gagah dan tersenyum ria lah kira-kira begitu, perekonomian Indonesia stabil, modal bagus menuju 2023. 9 hari kemudian Indonesia akan menghadapi kegentingan yang luar biasa karena perang Rusia dan Ukraina dan lain-lain sehingga dikeluarkan Perpu. Apakah memang Menteri Keuangan Saudara Pardede yang Anda maksudkan itu secepat itu? Jangkauannya hanya 9 hari. Padahal setahu saya Menteri Keuangan itu harus bisa menjangkau pikirannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Tapi 9 hari langsung dibatalkan. Tolong jawab pertanyaan saya, apakah iya Menteri Keuangan itu secepat itu atau memang ada satu yang luar biasa sehingga keluarnya Perpu? Dan apakah juga Menteri Keuangan tidak tahu bahwa 10 bulan sebelumnya telah terjadi perang Ukraina dan Rusia yang dimulai bulan Februari kalau tidak salah itu. Udah mulai perang dan dia tidak tahu sehingga mengatakan seperti itu, tangguh, kokoh dan sebagainya. Kemudian yang keempat, Saudara Saksi Zulfian Safrian. Saya mengakui tentang UMKM itu adalah bagus. Banyak terobosan-terobosan di situ. Tapi ini mengandung 11 karakter. Ya, jadi jujur kita tidak dalam membahas UMKM. Pertanyaan saya begini, kalau ada dari 100 klaster misalnya 99 buruk dan 1 bagus, apakah undang-undang itu layak dipertahankan? Karena ini buruk buat lingkungan, buruk buat kaum buruh Indonesia, buruk untuk masyarakat adat, buruk untuk petani, dan hanya bagus untuk UMKM. Apakah menurut saudara undang-undang seperti ini layak dipertahankan? Saya minta saudara bicara dengan jujur dan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Semoga kita mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terakhir. Ya, Pak. izin Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya ke Profesor Saksi Ahli Ida Pancasatwa terkait masalah bahwa memahami secara normatif dalam kondisi yang tidak normal, dalam hal luar kegentingan yang memaksa, harus bertindak cepat menunjuk kekuasaan presiden yang besar. Tidak ada limitasi dikit dalam pengambilan keputusan. Nah, ini saya sedikit sebelum saya bertanya, sedikit kronologis bahwa presiden menetapkan Perpu Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022 saat DPR dalam masa reses, masa persidangan tahun 2020-2023 pada tanggal 16 Desember 2002 hingga 9 Januari. Lalu DPR kembali menggelar masa persidangan yang dimulai sejak 10 Januari hingga 16 Februari. Nah, seharusnya Perpu Cipta Kerja tersebut selambat-lambatnya harus disahkan dalam rapat paripurna tanggal 16 Februari. Namun faktanya Perpu tersebut baru mendapatkan persetujuan disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 21 Maret 2023 dalam masa sidang 14 Maret sampai dengan 13 April. Ya, tentu saja yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah non limitasi yang waktu dapat menjawab kegentingan yang memaksa ini, ya kan? Sorry. Bagaimana kesaksian saudara tadi itu sangat bertentangan dengan fakta yang ada. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan Anda, keahlian Anda dengan fakta yang ada, yang seharusnya harus segera di tanggal 9 pun Januari harus segera disahkan. Namun tiba-tiba pada tanggal 30 terlalu jauh. Jadi kegentingan memaksanya ini tidak memenuhi unsur karena waktunya terlalu panjang. Kalau memang kegentingan memaksa yang dimaksud oleh pemerintah itu harus pada saat itu harus diputuskan. Kemudian yang Anda sampaikan ketika Anda menyampaikan tadi itu di awal pembicaraan Anda dengan akhir itu bertentangan. Di awal ketika Anda menyampaikan bahwa pertanyaan terakhir bahwa presiden dalam ke depan tidak perlu lagi ada dalam penetapan Perpu ini limitasi, tidak perlu dibatasi limit waktu. Nah, bagaimana menjawab secara ilmu pengetahuan kegentingan memaksa itu tanpa batasan limit waktu? Justru kegentingan memaksa ini
harus dibatasi dengan limit waktu. Menurut saya Pak Ahli ya, walaupun saya bukan profesor, tapi kegentingan memaksa itu harus dibatasi dengan waktu. Menurut saya, bagaimana pertanggungjawabannya secara ilmu pengetahuan tentang ini? Dan tolong jawab secara ilmu pengetahuan. Dan sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingatkan, sebagai seorang ilmuwan yang memiliki pengetahuan, kita boleh salah, tapi tidak boleh bohong dalam menyampaikan sesuatu kepada publik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Dari kuasa Presiden ada pertanyaan atau sudah cukup? Silakan. Terima kasih Mulia, kami sudah cukup yang Mulia. Ya, baik. Silakan ahli Prof. Para Hakim dulu ada. Oh ya, yang mulia Pak Wahid silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Pertama, terima kasih kepada kedua narasumber atau ahli, Prof. Astawa dan Prof. Satria Arinanto, dan juga saksi Zulfian Safrian dan Raden Pardede. Saya fokus ini perkara nomor 54. Di perkara nomor 54 ini dalil yang dikemukakan oleh pemohon yang perlu saya ingin minta didalami adalah bahwa ini bukan pengujian perpunya, pengujian Undang-Undang 6 2003 penetapan perpu menjadi undang-undang. Jadi tidak lagi pada perpunya. Dalil pemohon itu menyatakan terkait bahwa Undang-Undang 6 2003 disahkan di luar masa sidang dan melanggar pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 1945 Undang-Undang Dasar dan pasal 52 Undang-Undang 12 2011, terutama penjelasannya. Nah, tadi Prof. Pak Astawa sudah menyatakan ya diperlukan tafsir dan diserahkan kepada mahkamah gitu, dengan ada sedikit ya irah-irah rambu-rambu dan lain sebagainya. Di Prof. Satria Arinanto juga di terakhir di tertulisnya menyatakan bahwa terkait perdebatan masa persidangan yang berikut dalam pasal 22 itu sama pendapatnya dengan keterangan DPR tanggal 17 Juli 2023 ya. Nah, yang ingin saya ini pertanyakan pertama ya, pembentuk undang-undang itu sudah 2 kali membuat tafsir tentang persidangan yang berikut. Pertama ketika Undang-Undang 10/2004 tentang putusan perundang-undangan, kemudian itu waktu itu di pasal 25 ayat 1 dan penjelasannya yang disebut persidangan berikut adalah persidangan DPR yang hanya diantarai satu masa reses. Kemudian diganti dengan Undang-Undang 12 2011 di pasal 52 ayat 1 di penjelasannya yang dimaksud dan persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah peraturan pemerintah itu ditetapkan. Jadi sebetulnya hanya redaksi, tapi inti dari penjelasan itu strict sekali bahwa ya yang dimaksud itu adalah masa sidang yang berikutnya. Jadi jika pemohon ini menyatakan dan ternyata bahwa setujuinya itu pada masa sidang yang keempat melewati masa sidang yang berikutnya ini, dan ingin saya pertanyakan satu saja ke Prof. Satria Arinanto, apakah ahli dimintakan konsultasi terkait bahwa ini akan disetujui pada masa sidang yang bukan pada masa sidang berikut itu? Dan apakah ahli waktu itu memberikan pandangan, pendapat ya terhadap itu? Jadi saya itu saja, karena di makalah ini sudah cukup jelas diuraikan, tapi terkait alasan pemohonan di perkara 54 ini yaitu, dan itu apakah
ahli, terutama Pak Satria Rinanto, itu ditanya dikonsultasikan bahwa ini DPR tidak akan menyetujuinya pada paripurna yang masa sidang berikut, tapi kemudian pada sidang yang keempat atau setelahnya baru ditanya dan bagaimana pendapat dari Prof. Saya kira itu saja yang ingin saya minta penegasan saja gitu ya. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Ya, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Yani, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya singkat saja karena sudah banyak yang menyampaikan pendapatnya. Saya kepada ahli Prof. Gede dan Prof. Satya. Jadi tadi saya mendengar dan menyimak bahwa berkaitan dengan pembentukan Perpu ini harus kita lihat dalam perspektif keabnormalan begitu. Kalau kemudian ini dikaitkan dengan keabnormalan, apakah kemudian proses pembahasannya untuk kemudian ditetapkan itu juga mestinya melewati fase yang keabnormalan, tidak disamakan dengan pembahasan sebuah undang-undang. Itu bagaimana kemudian perspektif dari kedua ahli? Itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Pak Manahan, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya kepada Pak Panca Astawa, demikian juga kepada Prof. Prof. Satya Rinanto, hubungannya tadi antara teori Fries-Hermansen itu ada beberapa teori memang mengenai soal Fries-Hermansen itu. Namun di sini yang ditonjolkan oleh Prof. Panca Astawa itu melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Ini yang fokusnya yang mau saya tanyakan, dihubungkan dengan adanya putusan nomor 91 tahun 2020 itu, di mana putusan itu memberikan perintah untuk melakukan perbaikan secara formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu dan masa waktu yang sudah ditentukan itu juga. Nah, dalam hal ini saya mau men-compare antara pertimbangan melakukan tindakan tanpa harus terikat dengan undang-undang itu tadi dihubungkan dengan adanya constraint waktu dan adanya tadi di Perpu nomor 2 2020 itu ada 4 yang pokok pertimbangan ekonomi yang saya kutip dari pertimbangan dikeluarkannya Perpu nomor 2 2020 itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kepentingan itu, ya, kepentingan ekonomi yang alasan yang 4 tadi itu menjadi hal yang lebih diutamakan, ya, daripada melakukan perintah yang ada di dalam putusan nomor 91 tahun 2020 itu. Nah, ini juga saya perlu tanyakan kepada Prof. Ananto karena juga dalam sidang-sidang yang telah dilakukan oleh DPR dan pemerintah itu juga mungkin diminta pendapat saudara ahli, apa kira-kira pertimbangan yang memberikan arah sehingga lebih kepada pembentukan Perpu daripada perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja itu, sehingga itu yang dijadikan jalan keluar untuk menghadapi apa yang disebut tadi kegentingan yang memaksa dengan adanya teori Fries-Hermansen itu. Demikian Yang Mulia, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, yang terakhir Yang Mulia Prof. Saldi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Ini pertanyaan singkat saja untuk kedua ahli. Satu, tadi dua ahli mengatakan bahwa ini situasinya genting. Lalu itu menjadi alasan untuk mengeluarkan Perpu untuk mengatasi. Nah, kalau situasi genting itu sudah teratasi, kedua ahli, apakah peraturan itu terus dilaksanakan atau harus dicabut? Karena situasinya kan sudah selesai.
Nah, saya ingin dapat perspektif dari kedua ahli. Yang kedua, bagaimana ahli menjelaskan kepada kami hakim ya, kalau putusan MK itu memerintahkan perbaikan Undang-Undang Ciptaker itu dilakukan dalam bentuk undang-undang, lalu tiba-tiba dilakukan dalam bentuk perpu. Ini saya mau minta penjelasan dari aspek hukum, secara hukum, bagaimana kedua ahli menjelaskan perintahnya bentuk undang-undang, tapi kemudian dijawab dengan perpu. Tolong ini dijelaskan, karena ini kan poin krusialnya ada di dua tempat. Salah satunya ada ini soal undang-undang yang diperintahkan, tapi keluarnya dalam bentuk perpu. Nah itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dipersilakan yang pertama Prof. Gede Panca Astawa, ya, silakan untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Ya bisa dijawab secara singkat, tetapi bisa merangkum apa yang ditanyakan kepada Prof. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya appreciate lah, terutama kepada para pemohon. Saya mencatat sini banyak sekali yang mengajukan pertanyaan. Jujur, saya appreciate dengan semangat Anda. Hanya barangkali saya menyampaikan pandangan saya mungkin cepat, padahal saya sendiri menilai persoalan waktu ini debatable. Kan begitu kan? Bahwa Anda sebagai para pemohon itu berpendapat seharusnya cepat, kan saya kutip, saya sudah katakan, saya kutip. Ya, demikian juga dari keterangan DPR juga mempunyai alasan-alasan untuk itu. Ya. Atas dasar itulah kemudian saya memberikan saran kan, barangkali karena cepat ya, saya berikan saran sebaiknya kita serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus secara bijak. Harapan saya apa? Jujur saya akui bahwa saya memang tidak tahu, seperti yang ditanyakan oleh prinsipal. Karena ketidaktahuan saya, makanya baik kita serahkan kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Untuk apa? Mengatasi debatable yang ada ini, gitu loh. Karena poin dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu fokus kepada persoalan limitasi waktu. Ya. Dari pemohon menghendaki secepatnya. Kalau di sini DPR ada juga alasan-alasannya kenapa tidak bisa cepat, gitu. Nah tentu saja sulit kan untuk mencari menengahi ini. Saya sarankan, silakan kita serahkan kepada Yang Mulia. Hanya dengan catatan saya katakan, semacam kisi-kisi lah, tanpa bermaksud untuk mendahului gitu loh. Bagi saya yang penting adalah controlling dari Dewan. Dan terlebih mengakomodir apa yang menjadi perintah dari putusan MK yang berkaitan dengan apa? Meaningful participation. Kan itu yang ingin Anda kendaki ya. Karena itu makanya saya serahkan. Itu saran saya gitu loh. Ya, dalam ini saya objektif, saya tidak berpihak pada siapapun gitu. Dan saya akui secara jujur saya tidak tahu putusan MK tentang yang demikian itu yang tadi dikutip oleh yang prinsipal yang ada di belakang gitu ya. Kemudian banyak sekali pertanyaannya. Saya coba ringkas saja nih. Yang kedua, perbedaan pengujian antara MK dan DPR. Ya. Tentu saja berbeda. Yang Mulia di sini itu menyidang dalam kapasitas menilai dari sisi wet matah, pertimbangan hukumnya. Ya. Sementara DPR dia mereview dari sisi politikal, dari sisi legislatif, posisinya sebagai badan legislatif, dua hal yang berbeda tentu saja. Dia tidak mereview dari sisi hukum DPR itu. Sementara sekali lagi MK ini dari sisi wet matah, ya jelas berbeda itu. Kemudian kalau ada yang kelewat, saya juga mendukung. Oh nih soal
siapa lagi lembaga yang memiliki otoritas selain MK? Memang nothing, tidak ada, hanya MK. Dalam pandangan saya juga saya katakan tadi, tegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi ada the sole interpreter of Constitution. Kan sudah tegas saya katakan tidak ada. Ya, saya tidak menafikan itu dan saya hormat pada MK ini. Saya menghargai itu. Saya pikir itu dari pemohon karena poinnya kepada persoalan limitasi waktu aja sebetulnya. Kemudian dengan segala hormat juga saya mencoba untuk menyampaikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia. Mana dia nih? Oh ini. Yang Mulia Wahidudin. Memang betul Yang Mulia bahwa yang dipersoalkan itu adalah dari sisi penetapan Perpu menjadi undang-undang. Dilihat dari sisi pengujian secara formilnya gitu. Terutama yang berkaitan dengan lagi-lagi soal waktu gini. Benar, saya setuju dengan Yang Mulia. Jadi bukan kepada Perpunya, ditetapkannya Perpu menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, ini persoalan sidang berikutnya ini memang jujur aja saya katakan, kalau kita simak baik-baik, peraturan pemerintah itu disampaikan kepada DPR pada persidangan yang berikut. Logika saya tidak seketika itu, gitu. Sidang yang berikut. Bahwa kemudian MK memutus lain, kembali pada penafsiran MK. Ya kita harus hargai. Kalau saya dalam pandangan saya, pada persidangan yang berikut artinya tidak pada saat DPR bersidang disampaikan. Tapi memang prinsipnya kalau bisa cepat mengapa harus lama? Prinsipnya. Kan gitu kan? Yang Mulia Prof ini betul. Kalau saya memandang Perpu ini diterbitkan oleh Presiden untuk menjawab kondisi yang tidak normal. Apakah harus melewati fase yang tidak normal pula? Ya tentu saja kalau kita bandingkan dengan pembahasan satu undang-undang, rancangan undang-undang itu berbeda. Bahwa tahap-tahapannya kembali kepada tata tertib yang ada di DPR. Sekali lagi, biar jangan sampai misal terjadi potensi penyimpangan terhadap dasar-dasar konstitusional sebuah negara konstitusi atau negara hukum, memang itulah pentingnya segera diakhiri kalau memang dijumpai di Tenggarai ada penyimpangan dasar konstitusional ataupun dasar negara hukum. Ya, kalau mengutip pendapat dari Clinton Rossiter yang juga sama-sama dikutip oleh Prof. Satya, memang potensi itu pasti akan terjadi. Ya, karena itu dikatakan bahwa seorang presiden itu bisa bertindak diktator tapi konstitusional. Satu istilah yang kontradiktif memang. Satu sisi dikatakan diktator tetapi konstitusional. Itu untuk apa? Untuk menjawab kondisi yang tidak normal itu. Gitu. Sah secara konstitusi. Tapi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, untuk mencegah jangan sampai dia berlarut bertindak diktator, itulah pentingnya controlling dari DPR itu. Gitu. Jadi sekali lagi Yang Mulia Prof ini logikanya memang menjawab kondisi tidak normal, fasenya juga harus menjadi tidak normal. Dalam arti sesegera mungkin gitu. Cuman persoalannya menafsirkan yang segera ini yang menjadi persoalan. Karena itu saya jujur saya nggak bisa menjawab. Gimana mengatasi dua perbedaan yang ada ini, saya serahkan kepada Yang Mulia. Nah, Yang Mulia menahan Stompul, yang Pres Hermessen tanpa terikat pada satu undang-undang, ini namanya juga kewenangan bebas Yang Mulia. Yang namanya juga Vrij Bevoegd, tentu dia memang tidak terikat. Kan tadi saya katakan dalam pandangan saya, satu-satunya yang menjadi koridor pembatas adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena itu, Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana syarat-syarat untuk menerbitkan suatu tindakan berdasarkan pada diskresi, di antaranya tidak boleh pertentangan undang-undang dengan peraturan perundang-undang, itu kemudian direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa? Pemikiran yang melatar belakangi rumusan
yang berkaitan dengan syarat-syarat diskresi itu menurut saya keliru. Karena itu Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi dihilangkan itu. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dihilangkan. Saya setuju. Namanya juga kewenangan bebas, cuman memang sebebas apapun harus hati-hati. Karena ibaratnya seorang administrasi negara, dalam ini misalnya presiden, ketika dia menggunakan kewenangan diskresi itu, ibaratnya dia berada di tepi jurang. Kalau tidak hati-hati, terjun bebas. Ketidakhati-hatian inilah yang dikoridori oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau dia terikat pada peraturan perundang-undangan yang ada, itu namanya habon dan bepohit, kewenangan terikat. Wajib hukumnya dia harus mematuhi aturan yang ada, yang memberikan kewenangan pada dia. Tapi begitu bicara tentang diskresi, memang dia tidak wajib. Namun juga kewenangan bebas, itu yang mulia. Ahli, ya, ini sekalian ya, kalau putusan MK itu merintahkan undang-undang, itu bagi presiden kewenangan bebas jadinya, atau bagi pembentuk undang-undang, atau kewenangan terikat? Jadi justru saya mau menjawab ini pertanyaan yang mulia tadi. Justru dalam rangka menjawab putusan MK ini, kalau yang mulia baca kesadaran menimbang itu, ketika dia menjawab dengan kesadaran menimbang yang ada, diantaranya dalam melaksanakan putusan MK itu, karena di situ seperti tadi saya katakan, dia dihadapkan seorang presiden, dihadapkan oleh kemungkinan yang akan terjadi. Kalau ini ditunggu dalam bentuk perbaikan undang-undang, tentu saja membutuhkan waktu. Karena itu segera untuk mengatasi ini, jangan sampai apa yang dikhawatirkan terjadi, diambillah satu tindakan dalam bentuk perpu. Justru memenuhi keinginan atau perintah dari putusan MK itu seperti yang tertera di dalam kesadaran menimbang itu yang mulia. Kalau saya menjawab tegas, saya katakan ini dalam rangka menetapkan undang-undang. Hanya memang diterbitkan dalam bentuk perpu karena dihadapkan oleh kondisi yang tidak normal. Tidak normal itu berarti seperti yang dikatakan oleh Prof. Satya itu tidak mesti harus menunggu negara itu bangkrut. Atau kalau sesuatu kekhawatiran itu sudah terjadi, nggak begitu maksudnya. Makanya tadi saya sampaikan, yang namanya diskresi fresh assumption itu adalah mempertimbangkan, memperkirakan, menduga, dan menilai. Begitu yang mulia. Jadi mohon maaf kalau ada yang terlewat, tapi mudah-mudahan tidak, karena memang fokus kepada persoalan limit waktu. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih ahli. Selanjutnya Prof. Satya Arinanto, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Tadi pertama menanyakan latar belakang pendidikan. Jadi mungkin singkat aja, sejak saya lulus S1 itu memang di Fakultas Hukum, tapi waktu itu dekan saya almarhum Profesor Charles Simawan menasihatkan supaya saya jangan belajar masalah hukum tata negara dan hak asasi manusia aja, tapi belajarlah ya aspek-aspek ekonomi. Jadi ketika saya kebetulan mendapat beasiswa, itu saya ambil juga mata kuliah yang terkait dengan aspek ekonomi ya. Itu misalnya waktu itu ada tentang EEC Law, itu tahun 1992. Kemudian mungkin bisa dibaca dalam CV saya, tetapi kalau ditanya 3 pendidikan yang terakhir itu, saya mengikuti Executive Education di University of California, Berkeley tahun 2017, di Cambridge University, United Kingdom, secara offline 2018 dan online 2020-2021, ada sertifikatnya. Dan juga sebelum pandemi di Chuangkong Graduate School of Business di Shanghai. Itu yang terkait dengan ekonomi. Tetapi saya kira untuk menilai keadaan ekonomi tidak perlu semata-mata dari pendidikan formal. Sehari-hari kita juga walaupun mungkin tidak berpendidikan pasti berhadapan dengan masalah ekonomi, ya, kenaikan harga-harga, bagaimana memenuhi kebutuhan pangan, bagaimana bisa membayar sekolah putra-putri kita dan sebagainya. Jadi itu kenyataan ya, dan tentunya
dari bacaan-bacaan. Misalnya saya berlangganan di Ekonomis dan berbagai majalah luar negeri. Media massa tiap hari itu berita ekonomi. Begitu saya kira banyak sekali. Itu dibaca semua karena menarik. Misalnya sekarang dampak geopolitik perang Rusia Ukraina, naiknya harga beras. Sekarang ini karena El Nino juga dan mungkin ada hal lain. Jadi itu aspek-aspek ekonomi saya kira begitu. Demikian pula ketika tadi masalah Perpu itu yang aspek ekonomi, karena itu aspek teoritis yang juga dulu saya pernah baca diantaranya dari pendapat Profesor Bagirmanan mengenai berbagai aspek, tidak hanya politik, berbagai macam aspek bisa untuk melatar belakangi terbitnya Perpu, termasuk aspek ekonomi. Nah kemudian tadi mengenai beberapa pertanyaan tadi yang juga termasuk dari prinsipal ya, mohon maaf kami tadi sudah disumpah, jadi nggak ada maksud untuk berbohong di sini, karena itu di bawah Al-Quran saya. Ya, mohon tidak disebutkan, jangan bermaksud berbohong. Tidak ada dalam kamus hidup saya, apalagi di bawah sumpah. Tadi Anda lihat sendiri tadi. Ya, putusan-putusan MK itu ya tentunya kita pelajari. Tapi kan ada perkembangan. Ini sekaligus untuk Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahidudin Adams ya. Memang ada peraturan-peraturan yang menyebutkan mengenai makna kegentingan yang maksa tadi dalam Undang-Undang 10 2004 dan sebagainya ya, dan seterusnya, karena dulu saya juga ikut membantu di Dirjen Kumdang dulu ya, waktu itu ya, untuk menyusun dari Undang-Undang 10 2004 itu. Tapi kemudian dalam perkembangan juga ada putusan MK yang menekankan pada meaningful participation. Nah, bagaimana mengakomodir beberapa peraturan perundang-undangan termasuk putusan MK itu sehingga menjadi undang-undang yang baik, kan begitu yang dihadapi oleh pemerintah saya kira. Sekaligus menjawab pertanyaan Yang Mulia Profesor Saldi Isra, memang putusan MK waktu itu memerintahkan perbaikan atau dalam bentuk undang-undang, tapi kemudian dalam proses perbaikan pemerintah mencari-cari juga ini bagaimana formatnya, karena juga dari pemodal yang atau investor yang sudah memberikan dananya juga mereka bersiap-siap cabut juga begitu. Sementara ada perkembangan perekonomian yang mohon izin nanti ditambahkan oleh Pak Raden Pardede sebagai ekonom. Itu menunjukkan ada kecenderungan bahwa kita akan menghadapi permasalahan perekonomian dalam tahun 2023 ini. Ada beberapa indikator yang nanti Pak Raden Pardede lebih tahu dari saya nanti daripada saya ditanya latar belakang pendidikan ya. Nah ini menyebabkan kita mengambil alternatif, sebenarnya Perpu itu hanya bentuknya saja, tetapi perbaikan-perbaikan yang diperintahkan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi itu dilaksanakan. Misalnya ada perbaikan di sektor ketenagakerjaan, ini terkait alih daya atau outsourcing, dan juga terkait upah minimum, dan ketiga terkait perubahan kata cacat menjadi disabilitas dalam ini yang sekarang. Kemudian perubahan dari jaminan produk halal atau sertifikasi halal itu juga dilakukan ya, di mana ini menyangkut perluasan pemberian fatwa halal. Itu tidak hanya MUI pusat, tetapi ada MUI provinsi, MUI kabupaten kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Faktual Produk Halal. Yang kedua juga ada penegasan pernyataan halal bagi usaha menengah, usaha mikro, dan kecil. Yang ketiga ada pengembangan kerjasama dengan BPJPH, dan sebagainya. Kemudian juga dilakukan harmonisasi pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian pengelolaan sumber daya air menyangkut pelaksanaan sumber air berupa pengalihan alur sungai dan sanksi kegiatan sumber air berupa pengalihan alur sungai tanpa persetujuan. Juga ada perbaikan teknis penulisan yang menyangkut huruf yang tidak lengkap atau typo yang waktu itu juga pernah dipermasalahkan awal-awal ya, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, kesalahan ketik, judul atau nomor, urut, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan butir yang tidak sesuai.
Jadi ini beberapa perbaikan yang dilakukan yang juga untuk melaksanakan putusan Yang Mulia Hakim Konstitusi. Kemudian tadi yang dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Manahan Sotompul sudah, maupun Ibu Prof. Eni Nurbaningsih sudah dijelaskan ya. Kalau saya sendiri tadi sudah tercakup dalam teori, konsep, dan model mengenai hukum tata negara darurat yang saya jelaskan tadi. Jadi itu tidak saya ulangi lagi karena tadi sudah ada di dalam paparan saya. Demikian mungkin kalau tadi sudah ya, yang Prof. Saldi juga kegentingan itu ya kalau sudah bisa diatasi kita kembali ke keadaan normal, saya kira begitu. Dengan beberapa teori, model, dan konsep ATN darurat tadi itu juga saya setuju pada hal itu. Walaupun ada penelitian bahwa Indonesia itu mengikuti legislatif model, tapi teori dan konsep itu tampaknya di Indonesia terpengaruh oleh beberapa pakar itu tadi. Ada 4 macam kelompok teori itu tadi. Nah, dalam hal ini memang kita belum bisa melakukan klaim karena sejauh ini yang tadi saya katakan juga pasal 22 ini masih asli, masih pasal asli. Kalau kita hanya melihat, mencoba membuka-buka literatur mengenai original intent, tidak banyak yang kita temukan mengenai pasal 22 itu, begitu. Sedangkan ini 78 tahun kemudian, bagaimana kita menafsirkan itu? Ya memang sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan dan sebagainya, tetapi kondisi pasal yang masih asli ini juga kadang menimbulkan perdebatan begitu. Sama saja misalnya kita mendengar orang menekankan supaya kita selalu bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Tapi di UUD 45 pasalnya itu justru menyuruh MPR menetapkan dengan suara terbanyak. Itu pasal 2 ayat 3, belum dirubah pasalnya, Yang Mulia, juga para pemohon. Bahwa segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Ya, jadi saya teringat dulu pendapat almarhum Profesor Muhammad Yamin seolah-olah UUD 45 ini pembukaannya itu benci kemerdekaan diri dan demokrasi, tapi pasal-pasalnya tidak demikian begitu. Nah, siapa yang kita salahkan ya? Saya tidak berani menyalahkan founding fathers karena dulu kan itu merupakan undang-undang dasar kilat atau revolusi groundwet seperti yang dikatakan Bung Karno. UUD 45 adalah revolusi groundwet. Nanti kalau kita sudah bernegara, kita buat undang-undang dasar yang baru. Tapi kenyataannya setelah berapa kali mengalami perubahan undang dasar, kita kembali ke UUD 45 lagi, gitu, dengan dekret Presiden tahun 59 ya, Kepres 150 tahun 59 itu, begitu. Jadi ini yang mungkin bisa saya tanggapi, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat, dan mungkin bisa juga nanti mohon izin ditambahkan aspek ekonomi oleh saksi sebagai ahli ekonomi. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Ya, langsung ke saksi Pak Raden Pardede. Terima kasih Yang Mulia dan juga para pemohon. Pertama, kami langsung saja menjawab apa yang ditanyakan kepada kami. Ada 2 pertanyaan kepada kami. Pertama adalah apakah ada pembahasan tentang waktu yang disebutkan tadi, apakah masih ada waktu 11 bulan, kenapa dilanjutkan dengan Perpu? Apakah ada pertanyaan itu pada saat di DPR? Ada. Dan tentu waktu itu yang menjawab adalah kalau saya ingat kami adalah Dr. Reddy, Ahmad Reddy, dan para ahli hukum. Dan karena kami memang tidak kompeten menjawab itu, tapi itu kesaksian kami. Yang kedua tadi menyangkut pendapat dari Ibu Menkeu bahwa keadaan perekonomian stabil, tapi kemudian kenapa ada Perpu? Saya kurang tahu tentu apa yang dimaksud oleh Ibu Menkeu dan seperti apa pikirannya. Tapi kalau saya menilai bahwa saya paham tentang hal itu karena di satu sisi beliau harus menenangkan situasi, menenangkan investor, tetapi tentu meskipun diusahakan tenang,
apakah beliau sudah yakin bahwa kita akan selamat dari krisis? Itu kita tidak tahu. Untuk itulah gunanya undang-undang itu. Meskipun mungkin kita bisa lewat, tetapi lebih bagus lagi kalau ada alat, kalau ada kepastian yang kita bisa pakai untuk memitigasi potensi krisis. Mungkin itu yang bisa kami berikan kepada Yang Mulia dan juga kepada pemohon. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede. Terakhir saksi Pak Zulfian, silakan. Iya, terima kasih banyak Yang Mulia. Terima kasih banyak juga pemohon atas pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi saya catat ada satu pertanyaan diarahkan ke saya terkait dengan klaster UMKM di Ciptaker. Jadi ya memang UMKM ini penting sekali untuk dua alasan utama. Yang pertama adalah dari sisi kuantitas dan juga dari sisi kualitas. Dari sisi kuantitas karena kalau data dari Kementerian Koperasi UMKM itu ada sekitar 65 juta pelaku UMKM atau sekitar 1/5, 1/4 dari masyarakat Indonesia. Itu setara dengan kalau kita buat partai UMKM itu sudah partai terbesar di Indonesia. Dan yang kedua juga UMKM ini dia tidak hanya menghidupi dirinya sendiri, tapi juga ada keluarga, anak, istri, dan keluarga besarnya dihidupi dari hal tersebut. Yang kedua juga dari sisi kualitas. Kualitas di sini adalah kita tahu sendiri UMKM ini mereka bukanlah oligarki, mereka adalah masyarakat bawah, mereka adalah yang berada di piramida terbawah. Maka ketika ada kebijakan yang pro terhadap mereka, maka kebijakan itu bisa dikatakan sebagai kebijakan pro masyarakat bawah atau sering dikenal dengan istilah pro rakyat. Mungkin dua hal itu tanggapan saya Yang Mulia terkait dengan aspek klaster UMKM dan hubungannya terhadap keberpihakan terhadap perekonomian nasional khususnya masyarakat kecil. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sebelum sidang ditutup, ini ada bukti dari pemohon, yaitu P1 sampai dengan P107, ya benar ya? Betul Yang Mulia. Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Jadi sidang ini adalah sidang terakhir untuk pembuktian, maka agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan melalui kepanitraan di semua pemohon, DPR, kuasa presiden bisa menyerahkan kesimpulan paling lambat 7 hari kerja sejak sidang terakhir, jadi mulai hari ini. Jadi tepatnya paling lambat hari Jumat 15 September 2023 pukul 10.00 WIB. Sekali lagi, penyerahan kesimpulan paling lambat hari Jumat 15 September 2023 pukul 10.00 WIB. Mohon izin Yang Mulia. Ya. Tanggal 24 Agustus kami mengirim surat kami meminta salinan keterangan DPR dan pemerintah ke Mahkamah Konstitusi, tapi kami belum ada jawaban hingga saat ini. Mungkin kiranya Mahkamah bisa memberi jawaban atas permohonan kami. Baik, nanti setelah sidang ini selesai berhubungan dengan Pak Panitra. Siap Yang Mulia. Ya. Ada lagi? Ya. Terima kasih untuk ahli dan saksi atas keterangannya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis 7 September 2023 untuk perkara nomor 54/PUU Romawi 21/2023 telah selesai.